Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Anira Rianti dengan NIM 190120201015. Di sini saya akan membuat tugas sistem telekomunikasi dengan materi modulasi dan FDM. Yang pertama, pengertian dari modulasi. Modulasi merupakan suatu proses di mana informasi baik berupa sinyal audio, video, ataupun data diubah menjadi sinyal dengan frekuensi tinggi sebelum dikirimkan. Secara garis besar, modulasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem modulasi analog dan sistem modulasi digital. Jenis modulasi. Yang pertama yaitu suatu gelombang sinusoid dapat diungkapkan dalam persamaan berikut, yaitu Y sama dengan A dikali sin dikali W dikali omega T ditambah theta. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa ada tiga variabel yang menjadi dasar dari suatu gelombang, yaitu amplitudo atau A, frekuensi atau omega, dan fasa, yaitu theta. Ketiga besaran ini yang akan menjadi dasar dari pemanfaatan modulasi gelombang dengan modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, dan modulasi fasa. Selanjutnya, jenis-jenis modulasi. Ada 4 jenis modulasi. Yang pertama, modulasi analog, yaitu prosesnya dengan menggunakan sinyal analog. Outputnya berupa sinyal analog. Yang kedua, amplitudo modulasi atau AM. Yang ketiga ada frekuensi amplitudo atau FM. Dan yang terakhir ada fasa modulasi atau PM. Di sini ada bentuk gelombang sinyal analog sebagai fungsi waktu. Selanjutnya yaitu jenis modulasi analog. Di sini ada gelombang pembawa atau carrier dan ada sinyal informasi analog. Selanjutnya diikuti amplitudo modulation atau AM, frekuensi modulation atau FM, dan fase modulation atau PM. Modulasi digital. Modulasi digital merupakan suatu sinyal analog dimodulasi berdasarkan aliran data digital. Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital atau bit stream ke dalam sinyal carrier atau sinyal pembawanya. Modulasi digital sebetulnya adalah proses mengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa atau carrier sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya yaitu atau modulate carrier memiliki ciri-ciri dari bit-bit 0 atau 1 yang dikandungnya. Jenis modulasi digital. Modulasi digital yaitu proses transmisi sinyal informasi dalam sinyal digital. Outputnya berupa sinyal digital. Yang kedua ada pulsa amplitudo modulation atau PAM. Selanjutnya pulsa kode modulation atau PCM. Yang keempat ada differential pulsa kode modulation atau DPCM. Yang kelima ada delta. Yang keenam ada pulsa time modulation atau PTM sama dengan pulsa weight modulation atau PWM. Yang ketujuh ada amplitude shift scaling atau ASK. ASK atau amplitude shift scaling ini yaitu merupakan salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudonya dari sinyal informasi digitalnya. Yang selanjutnya ada frekuensi shift scaling atau FSK. FSK ini merupakan bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensinya. Dan yang terakhir ada phase shift scaling atau PSK, merupakan bentuk modulasi yang proses pemodulasiannya menggunakan cara penggeseran fasa atau fase. Selanjutnya ada jenis modulasi digital. Di sini yang pertama ada sinyal carrier yaitu sinyal pembawa, dan di sini ada sinyal pemodulasi dan ada sinyal yang termodulasi. Diikuti yang pertama yaitu amplitude shift scaling, yang kedua ada frekuensi shift keying, dan yang terakhir yaitu phase shift keying. Di sini ada kelebihan dari masing-masing modulasi digital. AS itu atau amplitude shift key modulation mempunyai bit per baud atau kecepatan digital yang tinggi atau sangat baik. FSK atau frequency shift key modulation memudahkan proses demodulasi, kemungkinan error rate-nya sangat kecil. BPSK atau binary phase shift key modulation menggunakan format yang sederhana, cocok untuk transmisi data dengan kecepatan yang tinggi. QPSK atau quadrature phase
modulation dapat mentransmisikan 2 bit per simbol. Dan yang terakhir ada QAM atau Quadrature Amplitude Modulation. Tingkat efisiensinya yang tinggi pada transmisi radio dengan memanfaatkan kombinasi dari amplitudo dan fasa. Selanjutnya ada kekurangan dari masing-masing modulasi digital. ASK atau Amplitude Shift Key Modulation yaitu kekurangannya sangat menentukan level sinyal yang tetap. Pada saat ditransmisikan jarak jauh, kemungkinan akan terkena distorsi atau redaman. Selanjutnya ada FSK atau Frequency Shift Key Modulation, hanya bisa diaplikasikan pada komunikasi data dengan bit rate yang rendah. Yang ketiga ada BPSK atau Binary Passive Key Modulation, yaitu hanya bisa mentransmisikan 1 bit per simbol. Dan yang terakhir ada QAM atau Quadrature Amplitude Modulation, mengkonsumsi lebih banyak daya, lebih rentan terhadap kebisingan. Selanjutnya ada blok diagram sistem komunikasi analog. Di sini ada juga fungsi dari blok diagram sistem analog. Yang pertama dari sumber informasi atau seperti contoh sumber suara manusia. Di sini saya akan mengetes dengan suara halo. Di sini dari sumber informasi ini akan diubah menjadi sinyal-sinyal listrik dengan modulasi. Kemudian modulasi tadi dikirim melalui media kabel atau non-kabel. Jika melalui kabel yaitu jika di sini menggunakan kabel, yaitu menggunakan kabel serat optik dan lain sebagainya. Jika melalui non-kabel, maka memerlukan peralatan berupa antena. Kemudian di bagian penerimanya akan mengalami adanya noise atau kebisingan atau gangguan sehingga sinyalnya sedikit berubah. Kemudian dari demulatornya akan menjadi sinyal-sinyal sinusoidal. Kembali sehingga bisa didengar oleh manusia. Apabila sudah terjadi proses tersebut, maka suara akan diterima. Di sini tadi saya membilang suara halo dan akan keluar suara halo. Selanjutnya ada blok diagram sistem komunikasi digital. Fungsi blok diagram sistem komunikasi digital yaitu dari sumber informasi atau dari suara kita ubah menjadi transducer menjadi gelombang sinusoidal, diubah ke source encoder menjadi beberapa kode biner. Selanjutnya diatur oleh kanal encoder, kemudian dimodulasi digital, baru dikirim melalui media transmisi. Digital baik secara wireless atau menggunakan kabel atau tidak menggunakan kabel. Maka di bagian pengirim ada juga penambah untuk merubah menjadi digital. Maka penerima juga sama. Di sini ada yang pertama yang dari sumber informasi ada kanal encoder dan di sini juga ada kanal decoder. Suara tadi juga diterima kembali oleh penerimanya. Seperti tadi kita bilang halo, akan keluar juga suara halo. Selanjutnya multiplexing divisi frekuensi atau FDM. Frekuensi division multiplexing atau FDM ini merupakan teknik penggabungan signal yang bekerja berdasarkan prinsip pembagian jalur frekuensi. FDM banyak digunakan pada pengiriman sinyal analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal melalui medium bersama. Sebuah proses kebalikannya dikenal sebagai demultiplexing, dapat mengekstrak saluran asli pada sisi penerima. Perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau MUX, dan perangkat yang melakukan proses reserve disebut demultiplexer atau demux. Inverse multiplexing atau IMUX memiliki tujuan yang berlawanan sebagai multiplexing, yaitu untuk meniadakan salah satu data stream menjadi beberapa stream. Transfer mereka secara bersamaan selama beberapa jalur komunikasi akan menciptakan aliran data asli. Di sini ada proses multiplexing pada FDM. Dari proses multiplexing pada FDM ini akan menghasilkan sinyal wideband. Cara kerja FDM.
Sebagai contoh, kanal komunikasi suara pada telepon mempunyai lebar plat 300 sampai 3000 Hz. Dengan teknik FDM, kanal suara ini dapat digunakan lebih dari satu terminal. Untuk keperluan ini digunakan 4 kanal sinyal pembawa dengan senternya yaitu 600, 1200, dan 1800 dan 2400 Hz. Ini berarti dari 4 buah kanal sumber tersebut dapat dikirim ke satu tujuan secara bersamaan atau berbeda hanya dengan menggunakan satu saluran. Sebagai detailnya, pengiriman bilangan biner 1 diwakili oleh sinyal termodulasi pada frekuensinya yaitu 800, 1400, 2000, dan 2600. Sedangkan pada data biner atau 0 diwakili oleh sinyal termodulasi pada frekuensi 400, 1000, 1600, dan 2200. Di sini untuk mencegah agar tidak terjadinya interferensi, maka tiap-tiap band kanal dipisahkan oleh jalur sebesar 200 Hz. Kelebihan dan kekurangan FDM. Kelebihannya FDM yaitu tidak sensitif terhadap perambatan atau perkembangan teknik persamaan saluran atau channel equalization yang diperlukan untuk sistem SDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM. Kekurangannya adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun, atau penggunaan filter tersebut biasanya digunakan dalam pemancar dan penerima. Dan terakhir, penguat tenaganya atau power amplifier di transmitter yang digunakan memiliki karakter non-linear atau penguat linear lebih kompleks untuk dibuat. Dan aplikasi non-linear mengarah pada pembuatan komponen spektral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM yang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.